selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi berkaitan dengan akuntansi keperilakuan dengan judul materi yang akan kami bahas yaitu pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam akuntansi keperilakuan. Sebelum kami masuk dalam pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulia Octaviana Rosari dengan NIM 331220117 sebagai pemateri pertama dan moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Clarissa Fatimanu dengan NIM 331223117 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Matius Joanina Tini dengan NIM 331220110 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Desi Daria Ayu Handini Jago dengan NIM 3312202 sebagai pemateri terakhir. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja. Di sini subtopik yang akan kami bahas ada 7 subtopik. Yang pertama, pertimbangan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, anatomi suatu keputusan. Yang ketiga, bonding rasionalitas. Yang keempat, teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, prinsip dalam teori utilitas. Yang keenam, Allais paradox dan intransivity. Dan yang ketujuh, Elsbeth's paradox. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama berkaitan dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita memutuskan sesuatu tentunya perlu adanya pertimbangan. Begitu juga dengan para profesional, para manajer, ketika mereka ingin memutuskan sesuatu pasti ada pertimbangan terlebih dahulu. Dan keputusan mereka setiap harinya itu ada tingkatannya dan mereka rasa keputusan yang mereka buat itu penting. Di sini ada salah satu contoh kasus berkaitan dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan, yaitu kasus Robert Davis sebagai kepala staf legal perusahaan Fortune 500 yang menunda keputusan penting terkait gugatan konsumen. Di sini perusahaan menghadapi resiko kerugian $50 juta jika kalah di pengadilan dengan memprediksi probabilitas kekalahan 50%. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan dengan membayar $25 juta kepada penggugat yang tersedia. Di sini tim Davis telah bekerja selama 6 bulan untuk mengumpulkan bukti dan menyusun beberapa strategi. Keputusan yang dihadapi oleh Davis adalah antara melanjutkan persidangan dengan risiko kerugian yang lebih besar atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan biaya lebih rendah namun pasti. Jadi, untuk menyelesaikan kasus ini, Davis perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu evaluasi risiko. Di sini Davis harus secara cermat mengevaluasi kekuatan bukti dan kemungkinan hasil persidangan, di mana prediksi 50% kekalahan mengindikasi ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua yaitu analisis biaya manfaat, di mana membandingkan potensi kerugian $50 juta dengan biaya penyelesaiannya $25 juta. Meskipun penyelesaiannya lebih pasti, tetapi kerugiannya pasti signifikan. Selanjutnya yaitu reputasi perusahaan. Davis perlu mempertimbangkan dampak kasus ini terhadap reputasi perusahaan karena jika terjadi kekalahan di pengadilan akan merusak citra perusahaan di mata publik. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Di sini Davis perlu memberikan rekomendasi yang jelas kepada manajemen perusahaan. Rekomendasi ini harus didasarkan pada analisis risiko dan biaya manfaat, serta mempertimbangkan implikasi hukum dan bisnis. Dan yang kelima yaitu negosiasi. Jika memilih penyelesaian di luar pengadilan, maka Davis dan timnya perlu melakukan negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Davis dapat membuat keputusan yang tepat untuk melindungi kepentingan perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu anatomi suatu keputusan. Di sini penilaian merupakan aspek kognitif atau aspek penalaran di mana proses pembuatan keputusan. Untuk memahami penilaian, kita harus mengidentifikasi komponen dari proses pembuat keputusan yang membutuhkan penilaian. Ada 6 langkah baik secara implisit maupun eksplisit saat melakukan proses pembuat keputusan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah di sini terkait bagaimana cara kita yang seharusnya untuk mengatasi masalah, bukan hanya mengeliminasi gejala sementara dari masalah tersebut. Di
sini kita tidak diminta untuk berbuat tanpa memahami masalah apa yang harus diatasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria. Mengidentifikasi kriteria di sini bagaimana pembuat keputusan dapat mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang paling relevan dalam proses pembuat keputusan. Yang ketiga yaitu mengukur kriteria. Setelah pengidentifikasian kriteria, jika sudah diketahui, maka pembuat keputusan dapat mengetahui nilai relatif yang diberikan pada setiap kriteria tersebut. Yang keempat yaitu menghasilkan alternatif. Pada langkah keempat ini membutuhkan identifikasi dari perilaku yang mungkin saja bisa terjadi, di mana sejumlah pencarian dihabiskan untuk mencari alternatif, membuat rintangan untuk membuat keputusan yang efektif. Yang kelima yaitu tingkat setiap alternatif pada setiap standar. Setiap kriteria yang diidentifikasikan oleh seorang pembuat keputusan tentunya mampu untuk mengukur secara hati-hati serta konsekuensi potensial dari solusi alternatif yang dipilih. Dan yang keenam yaitu memperhitungkan keputusan optimal. Proses perhitungan keputusan optimal terdiri atas mengalihkan efektivitas yang diharapkan dari setiap pilihan dengan bobot dari setiap kriteria dengan tingkatan setiap kriteria pada setiap solusi alternatif. Solusi dengan nilai ekspektasi paling tinggi harus dipilih. Kenapa harus memilih nilai ekspektasi paling tinggi? Karena memilih nilai ekspektasi paling tinggi dapat memaksimalkan potensi keuntungan atau hal yang diinginkan dalam jangka panjang dapat tercapai. Baik, jadi di sini materi yang berikutnya membahas tentang bounded rasionalitas. Nah, di sini apa itu bounded rasionalitas? Jadi di sini bounded rasionalitas atau rasionalitas terbatas merupakan konsep dalam teori pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir rasional karena beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama itu ada keterbatasan kognitif atau keterbatasan berpikir manusia. Yang kedua ada informasi yang tidak lengkap. Dan yang ketiga itu tekanan waktu. Teori-teori ini dikembangkan oleh Herbert A. Simon. Nah, di sini pembatasan rasionalitas menyatakan bahwa pembuat keputusan terkadang kekurangan informasi penting dalam mendefinisikan masalah, kriteria relevan, dan sebagainya yang dikarenakan oleh kendala waktu dan biaya sehingga pembuat keputusan hanya menguasai jumlah informasi yang sedikit. Nah, jadi bounded rasionalitas ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bertindak sepenuhnya rasional, tetapi mereka tetap bisa membuat keputusan yang cukup baik dengan sumber daya yang tersedia. Teori ini lebih realistis dibandingkan asumsi rasionalitas sempurna dalam teori ekonomi tradisional. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang teori bounded rasionalitas atau rasionalitas terbatas yang saya ambil. Yang pertama itu dalam proses perdagangan ada konsumen yang membeli produk tanpa melakukan riset atau berpikir lama-lama mendalam karena terlalu banyak pilihan dan informasi. Yang berikut ada manajer perusahaan dalam sebuah perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman tetapi bukan pada analisis yang mendalam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subbahasan yang ketiga, yaitu teori utilitas dalam pengambilan keputusan dan juga prinsip teori utilitas. Nah, saya terlebih dahulu memulai yaitu tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada teori utilitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu utilitas sendiri. Nah, definisi dari utilitas itu sendiri secara sederhananya adalah nilai guna yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nilai guna yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko berupa angka yang mewakili nilai payoff sebenarnya berdasarkan keputusan. Selanjutnya, utilitas ini sendiri dikembangkan oleh seorang ahli matematika bernama Daniel Bernoulli, yang mana beliau mengusulkan bahwa sebenarnya true worth atau nilai kekayaan sebenarnya itu merupakan logaritma sejumlah uang.
Selanjutnya konsep utilitas itu dikembangkan lagi oleh von Neumann dan juga Morgenstern pada tahun 1974, di mana mereka berdua mengusulkan bahwa kurva utilitas dapat dibuat untuk setiap individu asalkan asumsi tertentu tentang preferensi individu tersebut berlaku. Selanjutnya itu adalah prinsip dalam teori utilitas. Nah, prinsip dalam teori utilitas ini ada 6 prinsip. Yang pertama itu adalah adanya urutan alternatif. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana individu dapat membandingkan dua pilihan dan memilih yang lebih baik. Misalnya atau contohnya itu jika seseorang dihadapkan pada pilihan antara mendapatkan 50.000 atau mendapatkan 30.000, mereka tentunya akan lebih mudah menentukan bahwa memilih 50.000 lebih baik dibandingkan dengan memilih 30.000 rupiah. Yang kedua itu adalah dominasi pilihan. Yang dimaksud dengan dominasi pilihan di sini adalah pilihan harus didasarkan pada hasil yang berbeda. Contohnya jika dihadapkan pada dua opsi, misalnya A mendapatkan 50.000 dan B mendapatkan 50.000 juga, tidak ada yang lebih baik. Keputusan harus didasarkan pada perbedaan lain seperti resiko. Yang ketiga itu adalah pembatalan. Maksud dari pembatalan di sini adalah jika dua alternatif memiliki hasil yang identik, utilitas hasil tersebut bisa diabaikan. Contohnya, misalnya memilih antara A, yaitu dia memiliki 50.000, 100.000, dan 400.000, kemudian B juga memiliki nilai yang sama, maka keduanya memberikan hasil yang sama, jadi bisa diabaikan. Yang ketiga itu adalah transivitas. Nah, transivitas di sini adalah jika seseorang lebih suka A daripada B dan B daripada C, maka mereka harus lebih suka A daripada C. Contohnya, jika seseorang memilih mobil X dibandingkan dengan mobil Y dan mobil Y dibandingkan dengan mobil Z, maka mereka juga harus memilih mobil X dibandingkan dengan mobil Z. Prinsip berikutnya itu adalah kontinuitas. Kontinuitas dimaksud di sini adalah seseorang akan memilih hasil yang pasti jika itu lebih baik daripada peluang. Contohnya jika ditawarkan 10.000 pasti atau peluang 50% untuk mendapatkan 20.000, mereka mungkin lebih memilih 10.000 itu karena lebih pasti karena atau adanya kepastian. Prinsip yang terakhir itu adalah invarian. Invarian dimaksud di sini adalah keputusan tidak terpengaruh oleh cara alternatif itu disajikan. Contoh, jika A dan B dipresentasikan dalam urutan yang berbeda, keputusan individu seharusnya tetap sama. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir tentang pengertian Allais paradox. Allais paradox merupakan sebuah paradoks dalam teori keputusan yang dikemukakan oleh Maurice Allais pada tahun 1953. Paradoks ini menunjukkan bahwa manusia seringkali membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak konsisten dengan teori keputusan yang ada. Saya akan memberikan contoh di sini. Misalkan Anda diberikan dua pilihan. Yang pertama, pilihan A, Anda mendapatkan 1 juta US dollar dengan probabilitas sebesar 100%. Yang kedua, pilihan B, Anda mendapatkan 5 juta US dollar dengan probabilitas 10%. Kebanyakan orang akan memilih pilihan A karena lebih pasti dan tidak ada risiko. Namun, jika kita ubah pilihan menjadi pilihan C, Anda mendapatkan 5 juta US dollar dengan probabilitas 10% dan dengan probabilitas 90%. Pilihan D, Anda mendapatkan 1 juta US dollar dengan probabilitas 11% dan dengan probabilitas 89%. Kebanyakan orang akan memilih pilihan D karena memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan uang. Saya akan memberikan kesimpulan atas analisis Allais paradox. Kesimpulannya adalah paradoks ini menunjukkan bahwa manusia seringkali membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak konsisten dengan teori keputusan yang ada. Paradoks ini memiliki implikasi yang signifikan secara khusus dalam bidang ekonomi, keuangan, dan juga psikologi. Untuk materi yang berikutnya tentang intransitivitas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu intransitivitas. Intransitivitas merupakan suatu fenomena di mana preferensi seseorang tidak konsisten dan juga tidak transitif. Artinya, jika seseorang memilih A daripada B dan B daripada C, maka seharusnya A lebih disukai daripada C.
Namun, dalam kasus intransivitas, seseorang mungkin akan memilih C daripada A. Penyebab-penyebab intransivitas. Yang pertama, adanya keterbatasan informasi. Kedua, keterbatasan kemampuan kognitif. Yang ketiga, preferensi yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, pengaruh emosi dan faktor psikologis lainnya. Dampak yang terjadi akibat intransivitas. Yang pertama, di bagian ekonomi, intransivitas dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan juga produsen, sehingga mempengaruhi pasar dan juga perekonomian. Yang kedua, di bidang keuangan, dampak yang terjadi di bidang keuangan, intransivitas dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, psikologi. Intransivitas dapat mempengaruhi perilaku dan juga keputusan individu. Baik, materi yang terakhir tentang Ellsberg Paradox. Ellsberg Paradox ini merupakan paradoks dalam teori keputusan yang dikemukakan oleh Daniel Ellsberg pada tahun 1970. Paradoks ini menunjukkan bahwa manusia seringkali membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak konsisten dengan teori keputusan yang ada. Saya akan memberikan contohnya di sini. Misalkan Anda diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, Anda mendapatkan 100 juta US dollar jika bola yang ditarik dari dalam topi adalah bola merah. Pilihan yang kedua, Anda mendapatkan 100 juta US dollar jika bola yang ditarik dari dalam topi adalah bola biru. Namun, ada dua topi yang berbeda. Topi yang pertama berisi 50 bola merah dan 50 bola biru. Topi yang kedua berisi 100 bola, tetapi jumlah bola merah dan biru tidak ditetapkan. Kebanyakan orang akan memilih pilihan A jika topi yang digunakan adalah topi pertama, karena mereka tahu bahwa probabilitas bola merah adalah 50%. Meskipun mereka tidak tahu probabilitas bola merah. Analisisnya di sini adalah menunjukkan bahwa manusia seringkali membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak konsisten dengan teori keputusan yang ada. Paradoks ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki aversi terhadap ketidakpastian dan akan lebih suka memilih pilihan yang memiliki probabilitas yang diketahui oleh mereka. Kesimpulan dari Ellsberg Paradox adalah sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa manusia seringkali membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak konsisten dengan teori keputusan yang ada. Paradoks ini memiliki implikasi yang signifikan dalam bidang keuangan, ekonomi, dan juga psikologi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian.